Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Selatan. Saya Febrianto dari SMP Negeri 3 Katibung. Saya Eka Liana dari SDN 1 Palembang. Saya Andriani Mustika dari SMP Negeri 1 Waisulan. Saya Eka Rahmawati dari SMA Nurul Hidayah. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Oh, Allahu Akbar ya. Iya. Saya dengar Pak Febri hari ini mau ada coaching ya? Iya Bu, saya mau ada coaching sama Bu Kaya Kalianan. Oke. Jadi baik Pak. Jadi begini. Sebelum kita memulai proses coachingnya, sebelum Bapak mau berperan sebagai coach, melakukan coaching dengan Bu Eka Liana, di sini saya berperan sebagai pengamat Pak, atau observer yang nantinya akan melihat proses coaching Bapak dengan Ibu Eka tersebut. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak terkait rubrik penilaian dan observasi saya nantinya. Oh iya Bu. Iya, jadi biar Bapak tahu. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya ini antara lain, saya berharap dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip-prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran umum, kemudian mendengarkan secara aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapan Bapak, ketika kita melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan yang namanya alur tirta. Ya, jadi alur tirta di sini meliputi tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Kira-kira itu Pak rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak nanti. Kira-kira bagaimana Pak? Bisa dipahami ya Pak ya? Paham Bu? Ya, oke baik Pak. Ya. Kalau begitu selanjutnya, ini sebelum kita dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Ya silakan Bu. Mau nanya apa Bu? Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan pertama nih ya Pak, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Yang ingin saya kembangkan ketika nanti proses coaching itu ada dua hal Bu. Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, kemudian yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang dua itu Bu. Oke, baik. Luar biasa sekali ya Pak. Jadi yang mau Bapak kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya? Ya. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan yang kedua. Kira-kira dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Yang lebih spesifiknya itu yang mendengarkan dengan aktif Bu, karena dengan mendengarkan dengan aktif itu bisa saya untuk menggali potensi, kemudian nanti coach saya dapat menemukan suatu solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi oleh coach saya itu. Oke, baik. Jadi memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci ya Pak yang bisa kita pakai untuk menggali banyak hal dari seorang coach-nya nanti ya. Ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir ini Pak. Ya. Perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana sih yang nanti ini indikator yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan?
Ya, indikator keberhasilannya itu yang pertama itu nanti ketika dalam proses coaching itu saya menerapkan alur tirta ya Bu. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Semoga dari indikator yang Bapak sampaikan terkait prosesnya melalui Tirta, kemudian ide-ide solusi dari Koci bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Baik, kira-kira hanya itu Pak yang ingin saya tanyakan. Jadi setelah ini silahkan Bapak memulai percakapan dengan Kocinya. Saya berharap proses percakapannya itu nanti bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi. Terima kasih ya Bu. Oke, jadi sudah siap ya Pak? Siap. Oke, Bapak silahkan dimulai coachingnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak, sehat. Iya ya Bu. Sekarang ini kita udah masuk musim hujan, kita Iya, harus Pak. pintar-pintar jaga kesehatan biar kita bisa melaksanakan tugas kita sehari-hari sebagai guru. Senang Bu bisa kita ngobrol lagi, bertemu lagi. Ya, Pak Febri, saya juga senang Pak ngobrol dengan Pak Febri. Saya ada yang ingin saya diskusikan dengan Pak Febri. Apakah Bapak ada waktu luang Pak? Ya, ada Bu. Mau ngobrol apa kita Bu hari Saya ini Bu? mau diskusi nih Pak. Saya ingin membahas tentang guru-guru saya ini Pak. Ada beberapa guru-guru senior saya yang belum ada ketertarikan untuk belajar IT Pak. Itu tujuan yang sangat relevan Bu sebenarnya di era sekarang ini, di era digitalisasi. Iya. Jadi teknologi memang memainkan peran yang sangat penting dalam, kalau terutama di dunia pendidikan ya Bu. Iya Pak. Bisa cerita lagi nggak Bu, lebih detail, lebih rinci, apa yang buat Ibu itu ngerasa bahwa kemampuan teknologi para guru di sekolah Ibu itu perlu ditingkatkan lagi? Iya Pak, karena kan ada rasa-rasa kekhawatiran saya. Di saat ini kan tuntutan seorang pendidik itu kan sudah banyak Pak, apalagi yang berhubungan dengan teknologi. Kita nggak usah jauh-jauh. Sekarang ini kita dari PMM kita harus bisa IT, kemudian pengelolaan kinerja juga kita harus butuh IT. Jadi itu adalah salah satu yang bagaimana agar supaya guru-guru saya itu bisa mengoperasikan IT, Pak. Menurut Ibu nih, penyebab utama dari kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam menguasai teknologi itu apa Bu? Apakah mereka kurang terbiasa atau ada kendala lain yang lebih spesifik? Ya mungkin kurang terbiasa, kemudian ada alasan yang lain juga Pak. Guru-guru saya itu kan sudah guru senior. Ada beberapa ya Pak ya, tidak semua guru senior. Sehingga saya itu lagi berpikir bagaimana caranya mereka agar ada keinginan dan kemauan untuk belajar gitu Pak. Karena tuntutan-tuntutan dengan dunia pendidikan kita yang sangat berkembang saat ini. Oke, saya paham Bu. Kalau ya kita nggak apa ya namanya ya, guru senior itu mungkin dulu mereka belum terlalu menguasai IT itu. Jadi semacam ketakutan atau kecemasan dalam menghadapi perubahan teknologi. Ditambah dengan kurangnya pelatihan khusus. Menurut Ibu, langkah-langkah apa yang bisa Ibu ambil untuk membantu mereka, maksudnya guru-guru Ibu di sekolah itu, agar mereka itu lebih mahir menggunakan teknologi? Iya Pak, memang saya ini sudah ada yang saya pikirkan gitu. Kayak mungkin yang pertama saya akan sharing dulu dengan pengawas saya untuk sharing karena kan baru-baru ini di sekolah saya itu sedang baru
mengikuti atau mendaftar komunitas belajar. Jadi saya ingin program untuk mungkin IHT mungkin akan dimasukkan di program di sekolah itu agar guru-guru senior-senior itu tergerak hatinya dengan adanya IHT tentang uh, pengoperasian IT atau komputer. Oke. Itu rencana yang bagus sekali Bu menurut saya dan juga cukup komprehensif. Ibu sudah mikirin belum Bu gimana caranya menyusun pelatihan ini? Terus gimana cara memastikan semua guru itu bisa ikut terlibat dalam kegiatan itu? Oh iya Pak, kan saya itu daftar komunitas itu komunitas belajar di sekolah saya ini Pak ya. Ya. Mungkin saya akan memanggil salah satu narasumber, kemudian mungkin dibantu oleh guru-guru yang muda untuk membimbing guru-guru yang senior tersebut. Jadi ada kerjasama lah gitu Pak dengan guru-guru yang ada di sekolah. Sepertinya langkah itu sangat membantu para guru ya Bu, Insya Allah, Pak. untuk agar mereka itu merasa dihargai dan juga lebih termotivasi. Bagaimana kalau bagaimana Ibu mengevaluasi efektivitas pelatihan yang akan dilakukan ini Bu? Mungkin saya akan evaluasinya mungkin per 3 bulan Pak. Akan saya evaluasi sejauh mana perkembangan guru, apakah sejauh mana perkembangan dia mengoperasikan IT tersebut, mungkin dengan adanya kita seperti supervisi mungkin, atau kita bimbing langsung sama-sama, mungkin itu adalah salah satu yang mungkin akan saya terapkan itu Pak. Evaluasi berkala ya Bu ya, Iya. dan juga umpan balik langsung pasti akan memberikan wawasan yang berharga. Kapan rencana pelatihan ini akan dimulai Bu? Dan apa langkah pertama yang kira-kira Ibu ambil itu apa kira-kira? Rencana saya Pak setelah kita mengadakan mid semester ini selesai dulu, mungkin bulan depan itu Pak yang akan saya mulai. Mungkin langkah awalnya dengan adanya komunitas itu akan dimasukkan ke program itu sehingga langsung akan memanggil narasumber yang memang kami anggap berkompeten, kemudian sambil didampingi oleh guru-guru junior yang ada di sekolah. Oke, langkah awal sudah jelas dan terukur menurut saya itu Ibu. Saya rasa pendekatan yang sistematis seperti ini akan membantu Ibu mencapai tujuan yang ingin dicapai tadi ya. Bagaimana kalau Ibu akan memberikan penghargaan atau apresiasi bagi guru yang sudah berhasil mengembangkan kemampuannya di bidang teknologi? Adakah apresiasi dari Ibu nanti untuk guru-guru? Apresiasinya mungkin saya akan berikan reward lah ya Pak. Walaupun tidak secara nilai ada angka, tapi mungkin reward setidaknya untuk memotivasi guru-guru tersebut agar mereka lebih termotivasi. Itu ide yang sangat baik menurut saya Bu. Apresiasi berupa mungkin ya sertifikat mungkin ya Bu, dan juga penghargaan pasti akan memotivasi guru-guru yang ada di sekolah Ibu. Selain itu Bu, penghargaan guru inovatif mungkin bisa jadi kebanggaan tersendiri Bu bagi guru yang terlibat. Semoga ini akan membawa perubahan yang positif di sekolah Ibu. Iya, terima kasih Pak. Itu ide yang sangat bagus Bu menurut saya. Apresiasi berupa sertifikat dan penghargaan pasti akan memotivasi guru-guru yang ada di sekolah Ibu. Selain itu mungkin penghargaan seperti guru inovatif Bu, itu bisa menjadi kebanggaan tersendiri bagi guru yang terlibat. Semoga ini akan membawa perubahan yang positif di sekolah Ibu. Iya Pak, saya juga berharap begitu. Semoga langkah-langkah yang sudah saya ambil bisa mengembangkan guru-guru saya sehingga mereka bisa lebih produktif lagi mengikuti perkembangan dunia pendidikan yang semakin berkembang saat ini. Terima kasih banyak Pak, dari obrolan kita akhirnya
saya agak tercerahkan dengan solusi-solusi dari pertanyaan-pertanyaan Bapak, jadi saya nggak terpancing untuk memotivasi juga, sehingga saya menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi dengan guru-guru saya saat ini. Sama-sama Ibu, saya senang bisa membantu Ibu. Jangan ragu Bu untuk kembali berdiskusi, kita ngobrol lagi kalau memang ada tantangan baru atau permasalahan-permasalahan baru atau perkembangan dalam rencana Ibu yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya. Saya yakin Ibu bisa sukses dalam hal ini. Oke. Ya, terima kasih Pak Febri atas pencerahan hari ini. Insya Allah kita sama-sama ke depannya bisa lebih baik lagi dan kita semakin berkembang lagi. Ya, Bu, sama-sama. Ya. Baik Bapak Febri, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak Febri dengan Ibu Eka. Ya. Dengan dari percakapan tersebut ada beberapa catatan yang saya buat Pak. Namun sebelum saya sampaikan ini ke Bapak, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya? Boleh Bu. Baik. Nah, untuk pertanyaan pertama ini Pak, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching? Dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses Bapak coaching tadi? Ketika saya tadi melakukan proses coaching, itu saya tadi sudah menerapkan prinsip coaching Bu, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi kunci. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Iya, jadi yang sudah Bapak sampaikan itu memang sesuai dengan hasil catatan saya, Pak. Jadi di catatan saya, Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti Bapak tadi ketika mengobrol itu merasa setara dan tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang sedang dia hadapi. Kemudian Bapak juga mengajarkan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti sesuai di praobservasi tadi. Bapak tadi kan mengharapkan, ada dua ya Pak ya, mengharapkan sebagai pendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Dari catatan yang sudah saya catat, itu juga sudah terlaksana Pak. Dan yang paling penting dari proses tadi adalah, saya juga mencatat bahwa Bapak sudah melakukan percakapan tadi dengan alur tirta, di mana Bapak tadi memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum, dari catatan Bapak, dari catatan saya, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat luar biasa, Pak. Ya, terima kasih ya, Bu. Ya, ini ada satu lagi, Pak, pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Oh iya, Bu. Boleh. Jadi berdasarkan coaching tadi, Bapak kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching yang tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu berkaitan dengan kehadiran penuh Bu, atau present. Yang mana tadi coach tadi itu merasa sedikit unek-unek gitu. Ya. Kemudian mungkin seharusnya saya menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahan beliau. Jadi kedepannya mungkin ya itu teknik stop itu mungkin. Oh, baik. Jadi kehadiran penuh dan presentnya itu yang tadi Bapak harapkan sudah bisa lebih dikembangkan ya. Kemudian saya di sini juga berdoa semoga teknik ini bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lain ya Pak. Agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan sebagai coach terhadap mitranya. Kemudian
saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses coach bisa sesuai dengan harapan. Harapan dan paradigma coaching, terutama dalam penyampaian dan pelayanan coach. Bapak tetap berpegang teguh pada alur tirta, jadi alur tirtanya itu tetap terlaksana dengan baik, Pak. Baik, terima kasih ya Pak. Ini sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga berdampak bagus untuk Bapak ke depannya. Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak. Cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.